Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah bagi kita semuanya sehingga kita menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita berkumpul dalam salah satu majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadir duduk di majelis ilmu memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji isinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihi illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat akan turun menaunginya. Wa nazalat alaihimur rahmah, dan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Wa ghasyiyat alaihimus sakinah, Allah diikuti mereka dengan ketenangan, keteraman, dan juga Wadzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama kita di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan para malaikatnya yang memikul arsy. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita melihat bagaimana keadaan kita, keadaan kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum terjadinya pandemi. Kita merasakan nikmatnya ada di majelis-majelis ilmu, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ta'lim, mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika pandemi itu terjadi, berapa banyak masjid yang ditutup, dan di saat itulah kita merasakan, ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ternyata selama ini kita berada di suatu nikmat yang jarang kita syukuri. Jarang kita bersyukur untuk bisa hadir di majelis ilmu. Jarang kita bersyukur untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Dan subhanallah, sampai sekarang pun di antaranya nikmat yang besar yang sampai sekarang masih berat dan masih susah untuk kita jalankan adalah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Dan bahkan pengumuman pemerintah kita mengumumkan bahwa tahun ini pun tidak ada haji untuk jamaah haji Indonesia. Ya Allah, ini merupakan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana sebelum pandemi ini mungkin sebagian kita menabung ingin berangkat umrah setidaknya setahun sekali, paling tidak di bulan Ramadan atau yang lainnya, dan sudah 2 tahun ini kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah umrah di bulan Ramadan, dan juga tidak bisa pula menjalankan ibadah haji. Dan saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di kesempatan ini dibahas dengan keutamaan dan kedudukan sholat berjamaah. Sholat, kita mengetahui bahwa itu adalah salah satu pilar dari pilar agama. Wa amuduhu as-salat wa dhurwatu sanamihi jihad fi sabilillah. Tiangnya Islam adalah sholat, dan ibadah sholat adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dan menjadi salah satu dari rukun Islam setelah syahadat, yang menunjukkan besarnya kedudukan sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala betapa banyak memuji mereka-mereka yang menjalankan sholat, terutama dengan
berjamaah dengan melaksanakannya secara berjamaah. Di dalam surat An-Nur ayat 36 dan 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam rumah Allah, di dalam rumah Allah, adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan agar ditinggikan, dimuliakan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang manusia, orang-orang beriman bertasbih memuji Allah di pagi dan sore hari, pada waktu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Siapa yang melakukan hal ini? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Yaitu laki-laki yang mereka ini tidak dilalaikan dengan perdagangan, tidak dilalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan menegakkan salat dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka khawatir dengan suatu hari yang hati dan mata manusia terbolak-balik pada hari itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang sifat laki-laki sejati, yaitu mereka bukan cuma yang sekedar pandai mencari nafkah, bukan cuma mereka yang pandai mencari mengelola bisnisnya di luar rumah, namun mereka yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang tahu kapan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya mencari nafkah. Karena ikhwatul iman, jika seperti kita mengira mencari nafkah tujuannya adalah untuk mencari rezeki, mencari salah sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa ketika seseorang meninggalkan perdagangannya, jual belinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti mengurangi rezekinya. Bukan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang salat Jumat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika kalian diseru pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian untuk menyambut seruan itu dan tinggalkanlah jual beli. Dan setelah selesai sholat, apa yang Allah perintahkan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika selesai ditunaikan ibadah sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ayat ini di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bukan untuk nganggur, bukan untuk ya sudah hari Jumat libur. Tidak, bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan supaya semakin sukses mencari nafkah ini, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian, menyebut nama Allah dengan banyak supaya kalian sukses. Jadi kunci sukses itu adalah ikhtiar dan doa. Seringkali kita ikhtiarnya hebat, tapi tidak doa. Ya, tidak banyak zikir, tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapakah yang mereka ini yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sifat-sifat yang luar biasa. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini, masjid-masjid Allah ini, man amana billahi wal yawmil akhir, itu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakata, yang menegakkan salat dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang inilah yang akan menjadi orang-orang yang akan diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa yang memakmurkan rumah Allah di antara sifatnya, di samping mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa di antara sifat mereka ini tidak takut kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah.
Berapa banyak dari kita yang meninggalkan sholat jamaah karena takut tentang rezekinya. Takut kalau saya sobo masjid istilahnya, ya, suka ke masjid, nanti rezeki saya dimakan orang lain. Kalau dagangan saya tutup, kalau saya jualan untuk sholat di masjid, ketika ada pembeli nanti siapa yang makan itu? Subhanallah. Pemikiran kekhawatiran bahwa rezeki itu akan diambil oleh seseorang karena kita beribadah kepada Allah adalah bentuk ketakutan yang tidak tepat, ketakutan yang salah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ditanya siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan diberikan kekurangan oleh Allah dan Allah lebihkan kepada yang lain? Jika dia imannya benar, jika dia tawakalnya benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan rezekinya kepada hamba tersebut. Dan rezeki itu bukan cuma besarnya itulah yang bernilai di sisi seseorang, tapi bernilainya rezeki itu adalah dari sisi keberkahannya. Ya, bukan cuma sekedar jumlah, tapi berkah. Berapa banyak orang yang bisa mengumpulkan harta banyak, tapi tidak berkah. Berbeda dengan mereka, hartanya cukup, tapi mendatangkan keberkahan. Banyak hartanya, tapi harta yang banyak ini sebentar bocor habis untuk membayar kesehatan. Ya, sakit ini, sakit itu, berobat ke sana kemari. Kemudian belum lagi anaknya kasus sama polisi, dia dipenjara karena narkoba. Belum lagi tuntutan cerai dari istrinya, dia harus bayar belum tinggi. Buat apa mengumpulkan miliaran triliunan? Tapi dengan harta yang sederhana, yang cukup, tapi berkah. Kelihatannya sedikit, tapi cukup untuk anak. Berapa banyak orang-orang soleh, anaknya banyak. Ya, ada yang anak 10 di sini. Ada, anaknya 10. Ada, anak saya 10. Alhamdulillah. Saya kira ada yang tidak sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disyukuri. Dan berkah ini tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Nanti kalau ada yang sekolah, misalnya akuntansi di Harvard University, ada variabel berkah sekian persen, tidak ada. Ya, yang berkah itu dari keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang beriman dan bertakwa, bagaimana ngasih makan? Yang ngasih makan kita siapa? Siapa yang ngasih makan kita? Allah. Mau punya anak 1, mau punya anak 20, yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian kita ketakutan, Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang memberikan jodoh, rezeki, ajal, mati di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali kita tambah tua, tambah tidak yakin. Ya, tambah tua, tambah ketakutan dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Contoh keberkahan itu seringkali diberikan contoh oleh para sahabat adalah pada binatang kambing. Kambing itu binatang yang berkah. Kenapa? Setiap tahun kambing ini selalu dipotong dengan jumlah pembantaian yang massal. Ya, kapan Idul Adha? Ya belum akikah, belum dimakan sehari-hari sapi dan lain sebagainya ya. Idul Adha saja sedunia ini berapa juta kambing dipotong. Subhanallah. Kambing ini kalau beranak rata-rata 1, 2 ya, dibandingkan dengan anjing. Anjing sekali beranak bisa 4, bisa 6 ya. Tapi populasi kambing sama anjing banyak amat. Lebih banyak kambing. Dipotong sering potong, beranak lebih sedikit, tapi jumlahnya lebih banyak. Bagaimana bisa? Gimana itu? Subhanallah. Yang makan anjing ada sedikit, kalau ada pun sedikit ya, hanya bangsa-bangsa tertentu, suku-suku tertentu makan anjing. Tapi normalnya anjing tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Jumlahnya artinya harusnya dia tidak dikonsumsi, beranaknya lebih banyak ya, harusnya jumlahnya lebih banyak, tapi ternyata populasi kambing ini memberikan keberkahan. Subhanallah. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan tentang salat jamaah. Salatul rajuli fil jamaah tudha'ifu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa.
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, salatnya seseorang berjamaah dibandingkan salatnya di rumah atau di tokonya, ya di kiosnya, di pasar, dilipat gandakan oleh Allah 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27 kali lipat. Dan ketika dia wudu di rumah dengan wudu yang baik, kemudian dia keluar ke masjid dan niatnya memang karena ke masjid untuk sholat, setiap dia melangkah, setiap langkahnya mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Tiap langkah dari rumah, tiap langkah mengangkat derajat, menghapus dosa. Dan kalau dia masuk ke masjid, dia sholat, senantiasa malaikat bersolawat untuk orang tersebut dengan mendoakan Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Doanya malaikat selama kita masih di masjid. Subhanallah. Ketika kita berangkat dari rumah untuk ke masjid untuk sholat, wala yazalu ahadukum fi salatin muntazara salat, dan Allah menganggap orang tersebut sedang sholat selama dia menunggu sholat. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita baru selesai sholat maghrib, sambil menunggu sholat isya kita duduk di majelis ilmu seperti ini, dicatat pahalanya oleh Allah seperti masih sholat, dicatat seperti sedang sholat. Dan karena pintarnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in di dalam memahami sabda Rasulullah SAW ini, mereka kalau ke masjid langkahnya dikecil-kecilkan. Ya, biasanya kalau langkahnya biasa panjang gitu ya, ketika ke masjid dipendek-pendekkan langkahnya. Supaya apa? Apa tujuannya? Supaya lebih banyak dosa yang diampuni dan supaya tinggi derajatnya. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah kalian saya beritahu dengan suatu amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat-derajat? Para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Apa saja amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat-derajat? Nabi SAW bersabda, "Isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutā ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikum ar-ribaat." Nabi SAW bersabda, yang pertama, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak mengenakan. Maksudnya kapan? Waktu dingin. Waktu dingin kita harus wudu, waktu sholat subuh atau sholat malam misalnya. Jika kita tidak bisa menghangatkan air, apakah boleh menghangatkan air atau pakai yang hangat? Boleh, tidak mengapa. Namun ketika tidak bisa, tetap sempurnakan wudu. Tetap sempurnakan wudu. Dan menyempurnakan wudu ini, caranya tidak harus dibasuh, tapi diusap juga boleh. Karena ketika kita sangat dingin, kita tidak kuat jika airnya, kita keran kita buka, kita basuhkan tangan kita misalnya. Jika tidak sanggup seperti itu, ambil air, ratakan air ke tangan kita. Ambil air, ratakan air ke tangan kita. Ambil air, ratakan ke wajah. Jadi meratakan air dengan apa yang kita ambil. Tidak harus kita basuh tangan kita di bawah keran. Wa kathratul khutā ila al-masajid, dan banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid. Wa intidharus salati ba'da as-salah, menunggu salat setelah satu salat yang lain. Seperti kita yang menunggu salat isya setelah salat maghrib. Fadzalikum ar-ribaat. Itu pahalanya sama seperti riba. Apa itu riba? Menunggu di pos-pos jihad. Ya, artinya ketika sedang menungguin sholat seperti ini, kemudian ditakdirkan meninggal dunia, insya Allah syahid, insya Allah husnul khatimah, karena sedang sholat, dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam salah satu risalahnya, berapa banyak Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat dalam Al-Quran, membesarkan kedudukannya, memerintahkan untuk menjaga sholat, memerintahkan untuk menjaganya secara berjamaah. Dan berapa banyak Allah menyebutkan bahwa orang yang meremehkan dan mengentengkan sholat itu diantara sifatnya orang munafik.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Ketika berdiri melaksanakan sholat, berdiri dengan malas-malasan. Dan sholat pun sambil riya, pamer dilihat orang. Ini sifatnya orang munafik. Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Dan berdirilah kalian semua kepada Allah dengan penuh ketundukan. Dan kemudian beliau menyampaikan, bagaimana kita mengetahui seseorang itu menjaga sholat atau tidak menjaga sholat? Bagaimana kita mengetahui orang itu memuliakan sholat atau tidak memuliakan sholat? Jika dia sering tidak hadir dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak pernah kelihatan. Sedangkan Allah SWT perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 102, itu ada cara sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat ketika menghadapi musuh di medan perang. Menghadapi musuh di medan perang. Allah mengajarkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan ketika kamu sedang bersama mereka, fa aqamta lahumus salat, dan kemudian kamu menegakkan salat untuk mereka, faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah sekelompok dari pasukan kaum muslimin berdiri salat berjamaah bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, sambil memegang senjatanya. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin yang sedang jihad berperang melawan musuh untuk sholat berjamaah. Lagi menghadapi musuh diperintahkan untuk sholat berjamaah. Terus bagaimana kemudian kita dengan santainya, tidak ada musuh, tidak ada lawan, dan kemudian kita mengentengkan sholat berjamaah? Tidak ada musuh, perang saja Allah perintahkan untuk berjamaah kepada kita. Bagaimana kemudian kita dalam kondisi aman, tidak ada peperangan, tidak ada ancaman, tidak ada kekhawatiran ada peluru yang tiba-tiba nembakin rumah kita, atau bom yang tiba-tiba jatuh misalnya. Tidak ada khawatir seperti itu. Kemudian kita meremehkan dan menjauhkan diri kita dari rumah-rumah Allah. Sedangkan berapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya sholat berjamaah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna afqala salatin 'ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini yang paling berat. Itu kata Nabi SAW. Wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andai kata mereka orang-orang munafik itu tahu pahala apa yang Allah sediakan di dalam salat subuh dan salat isya, andai kata mereka tidak bisa berjalan dengan kakinya, cuma bisa merangkak, mereka akan merangkak ke masjid. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku berkeinginan untuk memerintahkan orang untuk dikumandangkan iqamah. Thumma amura rajulan fayusalli bin-nas, dan aku menunjuk seseorang untuk menjadi imam. Thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriq 'alaihim buyutahum bin-nar. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Jika Nabi SAW hidup di zaman kita sekarang, ya ikhwatal iman, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, sholat isya dan subuh. Nah, jika standar ini yang dipakai untuk mengukur mana yang munafik dan mana yang tidak, yang banyak yang munafik atau yang tidak? Allahu Akbar. Yang banyak adalah yang munafik. Dan jika kita sadari kita tetangga masjid, namun tidak ke masjid, Allahu Akbar. Dan Nabi SAW menyampaikan, andai mereka tahu pahala yang Allah sediakan di masjid ini, mereka bakal datang walaupun mereka tidak bisa berjalan, cuma bisa dengan merangkak, mereka bakal merangkak. Masalahnya kita tidak tahu. Contoh hadis yang keutamaan sholat sendiri berjamaah dibandingkan sendiri seperti berapa kali? 27, dalam riwayat 25. Kita tidak pernah tahu satunya itu berapa, ya, sampai dilibat yang mereka menjadi 25 atau 27. Tapi misalnya kalau kita rupiahkan, kalau kita kebesaran 100.000 aja ya,
Ya, satunya maksudnya 100.000. Kalau 25 kalinya berapa ini? 2,5 juta. Kalau sholat di masjid 2,5 juta. Sholat di rumah 100.000. Kira-kira ada yang sholat di rumah? Nggak bakalan. 2,5 juta sehari 5 kali. Allah. Ya, insya Allah berani merencanakan punya anak 10 ya. 2,5 juta kali 5 dan sehari ya kan, dan sehari. Masalahnya ini nggak kelihatan 25 kalinya berapa. Sedangkan pahala sholat sunnah saja raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada bumi dan semua isinya. Pernah tahu berapa harga nilainya bumi? Ya. Tanah di jalan apa namanya? Jalan raya depan ini. Bangun Solo ya. Berapa harga semeternya? 20 juta. Kalau punya 5.000 meter berapa? Dulu cuma Bangun Solo. Kita tahu tanah di Jakarta, tanah di Mekah, tanah di tempat lain. Ya. Tahu orang kadang, wah ini orang punya 1 hektar di Bangun Solo. Oh, Akbar. Nah, ini sudah kita, kalau jalan kita nunduk sama dia. Ini punya 1 hektar di jalan raya depan, 10.000 meter. Tapi Nabi SAW menyebutkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik dari bumi dan semua isinya. Isinya bumi ada emas, ada mutiara, ada perak, ada nikel, ada batu bara. Semuanya ditimbang, dikumpulkan semuanya, nggak senilai dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah subuh. Bagaimana dengan wajibnya? Bagaimana dengan wajibnya? Allahu Akbar. Ikhwan rahimahullah. Nabi sampai berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid. Sebagian orang mungkin ada, sebagian fuqaha sebelum membahas. Ini malah Imam Bukhari ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan bab dalam kitab Sahih yang judul bab wujub sholatil jamaah. Bab wajibnya sholat berjamaah. Itu dalam Sahih Bukhari seperti itu. Jadi menurut Imam Bukhari sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki, Bu ya. Bagi laki-laki itu harus ke masjid jika dia mampu. Saya berencana silaturahim ke rumah salah satu keluarga. Ya, saya pikir kalau saya pulang dulu dan tiba juga dulu, ya. Daripada saya telat ngisi pengajian, saya permisi sama panitia ini seadanya saya ini. Yang penting menyampaikan pengajian, daripada kalau saya ganti baju dulu, pakai jubah, pakai segala, nggak nyampe materinya. Ya, ustaznya datang menjelang isya. Ya. Saya bertamu ke rumah seseorang, buta, sudah 10 tahun lebih buta. Lagi ngomong, adzan asar, kita ke masjid. Di rumahnya dia merambat, masuk ke kamar, pakai baju sholat, ke toilet, wudhu, terus berangkat ke masjid. Dengan merambat. Saya tanya kepada beliau, antum seperti ini sejak kapan? Sudah sejak tidak bisa melihat, sudah sekian belas tahun yang lalu. 5 waktu ke masjid. 5 waktu buta ke masjid. Subhanallah. Apa alasan kita nggak ke masjid? Ini orang buta. Saya ketemu lagi satu tetangga depan rumah juga, musola dekat rumah ini. Itu beliau sudah meninggal, sudah cukup tua, cuma bisa jalan dengan satu kakinya meninggal. Dia tua sekali, beliau sudah wafat, rahimahullah, sudah wafat. Seringkali kalau sholat subuh karena gelap mungkin dituntun oleh cucunya atau anaknya ke masjid. 5 waktu di masjid dengan kakinya sebelah sudah meninggal. Kita melihat orang-orang seperti ini, rahimahullah. Bagaimana kita tidak merasa malu? Allah berikan kesehatan, mata masih bisa melihat, tangan dan kaki sehat. Kita mulai cahaya lampu. Zaman Nabi SAW tidak ada lampu. Ya, jika sudah malam, maghrib sudah tidak kelihatan apapun. Apalagi isya tidak kelihatan apapun. Imam sama makmum nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Itu di zaman Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim diceritakan ada seorang buta datang kepada Nabi.
namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya buta. Rumah saya jauh dari masjid. Tidak ada yang menuntun saya, tidak ada yang mengantarkan saya. Jauh dari masjid, buta. Dan rumah saya, ya Rasulullah, ke masjid seringkali ada ular dan kalajengking. Karena di Madinah pada saat itu sebagian binatang di padang pasir adalah ular dan kalajengking. Apakah boleh ya Rasulullah saya sholat di rumah? Buta, rumahnya jauh dari masjid, nggak ada yang menuntun, seringkali ada binatang buas antara dia ke masjid, ular atau kalajengking. Pertama Nabi SAW, iya boleh kamu sholat di rumah. Belum pergi dipanggil lagi oleh Nabi. Saya mau nanya, hal tasma'un nida alis-salat? Kamu dengar azan nggak dari rumah kamu? Kamu dengar ya Rasulullah, saya dengar. Fajib, kamu harus datang. Allahu Akbar. Kita mau laksanakan apa mau yang kita bawa? Oh ini mudah, nggak ada yang nunggu. Rumahnya jauh dari masjid. Kadang kita bersebelahan sama masjid, dekat dengan masjid. Ya, kalau perlu nggak pakai sandal, nggak sempat kotor. Ya, tidak sempat kotor sudah sampai masjid. Itu pun masih sholat di rumah. Ikhwatul iman rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man sami'a al-munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun." Barang siapa yang mendengar azan dan tidak ada uzur atau halangan baginya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, Rasulullah, apa maksudnya uzur di sini? Khaufun aw marad, kekhawatiran, diancam musuh, karena mau dibunuh misalnya, atau sakit. Lam tuqbal minhu salatul lati shalla, maka khawatirnya orang yang tanpa uzur dan tetap sholat di rumah tidak akan diterima sholatnya. Allahu Akbar. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, man sarrahu an yalqa Allah qadan musliman falyuhafiz ala hadhihi shalawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang berharap nanti ketemu Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, jagalah sholat 5 waktu ketika dikumandangkan adanya. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda fa innahunna min sunanil huda. Allah telah memerintahkan kepada kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat berjamaah ini di antara sunnah-sunnah hidayah dan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kamu yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Andai kata kalian semuanya sholat di rumah seperti orang ini, sambil menunjuk seseorang itu maksud, seperti orang ini yang sholat di rumahnya, maka kalian pasti meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalian tinggalkan, masjid bakal sepi kalau semuanya sholat di rumah. Walau annakum taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian pasti tersesat, salah jalan. Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tahura thumma ya'midu ila al-masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasanah. Setiap muslim yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang baik, kemudian dia ke masjid untuk melaksanakan salat, maka setiap langkahnya dicatat satu kebaikan. Wa yarfa'u lahu biha darajah wa yarhamu anhu biha sayyi'ah. Diangkat satu derajat, diampuni satu dosa. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami menyadari, kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman kita para sahabat, untuk menilai orang itu munafik atau tidak munafik gampang caranya. Kalau dia hadir sholat jamaah subuh dan isya, mukmin. Tidak hadir, munafik. Ma'lumun nifaq, yang pasti munafik. Itu di zaman sahabat cara mengukurnya seperti itu. Cara menilai mukmin atau tidak mukmin, apakah dia sholat di masjid ketika sholat isya dan subuh atau tidak. Kalau sudah tidak sholat di masjid, sholat subuh dan isyanya, pasti munafik. Ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Dan berapa banyak dari kami orang-orang yang sudah tua yang tidak sanggup berjalan dituntun di antara dua orang laki-laki sampai diberdirikan di shaf untuk sholat berjamaah. Ini para sahabat. Dan kita
Sekali lagi kita bertanya, apa alasan kita tidak mau ke masjid atau menjauhkan diri dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus melihat berapa banyak manfaat dan keutamaan dari sholat berjamaah. Sangat banyak. Di antaranya adalah ini syiar di antara syiar Islam. Seringkali kalau kita mengatakan panitia hari besar Islam untuk menghidupkan syiar-syiar Islam tertentu, syiar Islam itu bukan hanya dihidupkan cuma setahun sekali, bukan. Bayangkan jika rumah-rumah Allah, masjid-masjid ini ramai seperti sholat Jumat. Berapa kali syiar Islam itu tiada? Ya, 5 kali dalam sehari. Bahkan seringkali musuh-musuh Islam itu mengatakan Islam itu bakal menang jika sholat subuhnya sama seperti sholat Jumatnya. Tapi kayaknya masih jauh. Ya, sepertinya masih jauh dari yang seperti itu. Karena sholat subuh kita biasanya muadzinnya, ya imamnya, ya makmumnya juga, yang buka masjid, yang tutup masjidnya dia juga. Ya, seringkali masjid kita berapa banyak yang seperti itu. Berapa banyak bahkan musola yang tutup. Ya, matinya lampunya mati dan sebagainya. Tidak ada lagi sholat. Seringkali yang ketika melakukan safar subuh misalnya cari masjid atau musola terdekat, tanya, ternyata musolanya tutup. Tidak ada yang sholat di situ. Tidak ada yang membuka, tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat. Sehingga kita yang buka, kita yang azan, kita yang sholat, kita yang nutup dan kita yang berbarang sendirian. Ya, ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Syiar yang misalnya adalah syiar